Pesan batin Yesus kepada Catalina Rivas. Perlunya berdoa, bagian 1. Diambil dari The Door to Heaven yang telah mendapat imprimatur dari Monsinyur Rene Fernandez Apasa, Archbishop of Cochabamba, pada tanggal 2 April 1998. Perlunya berdoa, bagian 1. Pesan batin Yesus kepada Catalina Rivas, tanggal 24 September 1996. Sekarang aku ingin berbicara kepada kalian tentang perlunya berdoa. Doa itu sangat besar kuasanya, dan satu-satunya yang mampu meraih segalanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Namun, ingatlah bahwa kalian juga harus berdoa dengan benar agar doa kalian dikabulkan. Banyak yang meminta, namun tidak semua mendapatkannya. Karena mereka tidak memintanya dengan kerendahan hati, iman, dan ketekunan. Aku tidak tahan terhadap mereka yang tinggi hati. Aku tidak mau mendengarkan doa-doa mereka. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang tinggi hati, yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan percaya bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Ketahuilah bahwa doa-doa mereka tidak akan didengarkan. Sebaliknya, aku mendengarkan doa-doa mereka yang rendah hati. Seruan mereka yang rendah hati akan menembus awan dan akan terus naik sampai ke hadiratku. Doa-doa orang yang rendah hati akan naik ke surga dan tidak akan sia-sia, karena aku mendengar dan mengabulkannya. Ketahuilah bahwa jika kalian merendahkan diri, aku sendirilah yang akan bergegas merangkul kalian. Tapi jika kalian angkuh dan menyombongkan pengetahuan dan perbuatan kalian, aku akan menjauh dan meninggalkan kalian sendirian. Aku tidak memandang rendah para pendosa, bahkan yang paling bejat sekalipun, jika mereka sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa mereka dan merendahkan diri di hadapanku, sadar bahwa mereka tidak layak mendapatkan rahmatku. Sekarang anak-anak kecilku, mari kita lanjutkan. Tidak seorang pun yang percaya kepadaku akan dipermalukan. Semoga para pendosa menyadari ini. Sekalipun para pendosa telah melakukan begitu banyak pelanggaran, tak seorang pun yang menaruh kepercayaannya kepadaku pernah aku tinggalkan. Barang siapa berdoa kepadaku dengan iman, ia akan mendapatkan sebanyak yang ia minta. Ketika rahmat yang diminta bersifat spiritual dan bermanfaat bagi jiwa, percayalah bahwa kalian akan mendapatkannya. Itulah sebabnya aku mengajari kalian untuk memanggilku Bapa ketika kalian memohon rahmat tertentu dariku, agar kalian datang kepadaku dengan iman seorang anak yang menghampiri bapanya yang amat mengasihinya. Jika kalian ingat akan janjiku bahwa aku mendengarkan doa orang-orang,
Siapakah yang dapat menyaksikan kesetiaanku pada janjiku? Aku tidak seperti manusia yang mudah berjanji, tapi tidak menepatinya. Entah karena mereka berbohong pada saat berjanji, atau karena mereka berubah pikiran setelah membuat janji. Aku tidak menipu, karena aku adalah kebenaran. Aku tidak berubah, karena aku adil, jujur, dan aku mengetahui dampak dari pekerjaanku. Bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku kepada kalian? Karena alasan yang sama pula, aku menghendaki keselamatan kalian. Aku mendorong dan menginspirasi kalian untuk meminta rahmat yang kalian perlukan dariku. Karena itulah, aku berkata kepada kalian, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana mungkin aku mendorong kalian untuk meminta rahmat kepadaku, jika aku sendiri tidak ingin menganugerahkannya kepada kalian? Kalian harus lebih percaya bahwa aku akan mengabulkan permohonan kalian, sebab akulah yang menghendaki diriku sendiri untuk mendengarkan doa-doa kalian. Sebagian orang mungkin berkata, aku kurang beriman karena aku seorang pendosa. Aku tidak tahu berterima kasih, dan aku tahu aku tidak pantas untuk didengarkan. Sesungguhnya, permohonan orang-orang ini tidak disokong oleh kepantasan mereka, melainkan oleh kerahiman ilahiku. Sejauh kalian meminta hal-hal yang bermanfaat bagi keselamatan kekal jiwa kalian dan memintanya dengan penuh kepercayaan, aku akan mendengarkannya. Demikianlah kukatakan, permohonan kalian haruslah bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Sebab jika permintaan itu membahayakan jiwa, aku tidak dapat mengabulkannya. Misalnya, jika seseorang berniat untuk membalas dendam atas cedera yang dialaminya, atau untuk melakukan suatu pelanggaran, aku tidak akan mengabulkannya, karena ia menghinaku dengan memohon hal-hal yang jahat dan tidak adil. Sama halnya jika kalian memohon pertolongan ilahi dan menghendaki bantuanku, kalian harus menyingkirkan segala penghalang yang membuat permohonan kalian tidak layak untuk didengarkan. Misalnya, jika kalian meminta kekuatan untuk bertahan agar tidak jatuh dalam dosa tertentu, tapi kalian tidak berusaha menjauhi peluang bagi dosa tersebut, aku tidak akan mendengarkan permintaan kalian, karena kalian sendiri yang menghalangi aku untuk mengabulkannya. Jika kemudian kalian jatuh dalam dosa, janganlah mengeluh tentang aku dengan berkata, aku telah meminta kepada Tuhan untuk memberiku kekuatan supaya tidak berbuat dosa lagi, tetapi belum terkabul. Dengan mengatakan ini, kalian menyangkal bahwa kalian sendirilah yang menempatkan penghalang dengan tidak menghindari kesempatan berdosa, sehingga doa-doa kalian menjadi sia-sia dan tidak aku dengarkan. Respice Domine ad humilitatem
nostram et non deseras nos in tempore tribulationis. Pandanglah ya Tuhan, kerendahan hati kami, dan jangan tinggalkan kami di kala kesusahan.